Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sholli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta juga sehat walafiat sehingga pada malam hari ini kita bisa secara online, secara maya, tidak bertemu secara nyata. Mudah-mudahan Allah karuniakan dan berikan kepada kita sehat walafiat semua sehingga kita bisa tetap beraktivitas seperti biasanya, bisa melaksanakan ibadah juga seperti biasanya. Salam dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita umatnya yang berusaha selalu istiqomah. Baik, dan undangan sesuai dengan undangan malam hari ini yang disampaikan kemarin, yaitu ngaji online kita bersama Ustadz Roni Hidayat LCMA. Temanya yaitu tentang perjalanan hidup seorang muslim. Ya, jadi perjalanan hidup seorang muslim, nanti Ustadz Roni Hidayat yang akan menyampaikan bagaimana materinya. Pada Bapak sekalian, kita nanti mendengarkan, setelah nanti Ustadz selesai, mungkin nanti ada tanya jawab. Sebelumnya saya sampaikan juga, mohon maaf karena ini paket Zoom-nya yang masih free, yang gratisan, belum yang pro. Jadi nanti setelah 40 menit terputus begitu, nanti kita masuk lagi dengan link yang sama ya. Gitu. Nanti kalau terputus kita masuk lagi gitu, kita sambung lagi. Baik, tanpa panjang kalam supaya waktu juga efektif, saya persilakan kepada Ustadz Roni untuk menyampaikan materi kajiannya. Fadhil Ustadz. Silakan Ustadz. Ustadz. Ya. Fadhil Ustadz, Fadhil. Ya. Udah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Indra, Pak Fauzan, Pak Abdul Malik, Pak Anang, Pak Ahmad Tarmizi, Pak Dan, Pak RP sudah bergabung, alhamdulillah, di tausiah kita pada malam hari ini. Tema kita tentang perjalanan hidup manusia. Kalau kita baca surah Asy-Syu'ara, baca surah Asy-Syu'ara nanti, surah Asy-Syu'ara ayat 78, 79, 80, 81. 4 ayat aja insyaallah. Itulah perjalanan hidup manusia. Gimana perjalanan hidup manusia? Yang pertama adalah Alladzi khalaqani fa huwa yahdi. Dialah Allah yang telah menciptakan kita dan dia berikan kita petunjuk. Jadi jalan hidup kita sebagai seorang Islam ini, kalau orang lain itu tidak tahu dia. Karena kan banyak orang bertanya, kita ini dari mana? Berasal dari mana?
Terus kita ini mau kemana? Apa yang kita cari di dunia ini? Habis dunia ini kita kemana? Nah, itu kan banyak pertanyaan. Bagi orang yang tak beriman, dia tidak paham itu. Tapi kalau orang yang beriman, tahu dia. Pertama, dia diciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia bertanya lagi, mana Allah tuh? Nampak Allah tuh? Ya, iya, kita tak pernah nampak sama Allah, tak pernah ketemu sama Allah. Betul, iya, tak pernah ketemu sama Allah. Tak nampak Allah tuh. Tapi Allah tuh ada atau enggak? Kan orang ateis itu kan banyak bertanya. Allah tuh ada atau enggak? Kita jawab ada lah Allah tuh. Dia kan tak nampak Allah tuh. Masa dia ada? Dia kan tak nampak. Dalam kondisi begini gampang kita jawab. Apa kita jawab? Pak, Bapak nampak virus corona tuh? Nah, pasti dia akan mengatakan, tak nampak Pak Ustaz. Virus corona itu ada enggak? Adalah Pak Ustaz. Apa buktinya? Takut orang. Sudah sebulan orang dalam rumah ya. Takut orang gara-gara virus corona. Virus corona itu pernah Pak nampak? Tidak pernah nampak. Dicari mikroskop pun susah untuk melihatnya. Karena dia sangat kecil sekali. Terus ada dia? Ada. Buktinya apa? Banyak. Orang meninggal gara-gara virus corona. Dalam kondisi sekarang ini, Allah ingin mengatakan kepada kita, hai manusia, aku ini memang tak tampak oleh kalian. Makanya kalian harus beriman kepada aku, percaya. Aku berikan kepada kalian bukti-bukti bahwasanya aku ini ada. Apa buktinya? Seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini aku yang mengatur. Kalau ya ada Tuhan hebat, Tuhan lebih hebat daripada aku, tolonglah suruh usir virus corona ini. Tak ada yang bisa, semuanya menyerah. Agama-agama lain menyerah. Tak mengerti mereka bagaimana cara mengusir virus corona ini. Tak tahu dia. Tapi kalau kita orang beriman, kita tahu. Apa yang kita tahu? Virus corona ini dari Allah. Nanti satu saat Allah juga yang nanti akan mengangkatnya. Allah juga nanti akan memusnahkannya, menghabiskannya atas keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini adalah bukti bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Jadi kita ini pertama, diapakan tadi Pak? Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78 tadi. Alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Dialah Tuhan yang telah menciptakan aku, habis itu fahuwa yahdi. Kemudian dialah yang berikan aku petunjuk. Jadi kita diciptakan oleh Allah. Dari Allah kita ini. Kan hebat Allah tuh. Apa hebatnya? Dalam perut ada manusia, ada kita, keluar kita. Padahal sebelumnya ada nggak manusia dalam perut orang tua itu? Tak ada. Allah yang menciptakan adanya dalam. Adakah orang yang bisa menciptakan orang? Adakah orang manusia bisa menciptakan manusia? Jawabannya ada. Jawabannya yang bisa menciptakan manusia adalah Maha Pencipta. Siapa dia? Kita tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan keimanan kita. Memang diimankan. Tak nampak, Allah itu tak nampak. Terus kalau orang bertanya lagi, dalam tubuh dari diri kita ini hidup ini terdiri dari apa? Kita terdiri dari dua unsur yang Allah ciptakan dalam tubuh kita ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah jasad. Roh, mana roh? Ini yang tampak. Yang jasad mana jasad? Ini yang tampak. Roh mana? Nah, itu yang tak tampak. Jadi dalam diri kita ini ada tampak, ada tak tampak. Yang tampak mana? Yang jasad nih. Ini jasad ini tampak nih. Ini jasad tampak. Inilah kita manusia ini. Tapi roh tampak enggak roh? Enggak nampak roh itu. Enggak nampak roh itu. Tapi roh itu ada. Ada. Apa bentuk roh itu? Apakah roh itu bentuk angin? Enggak juga. Kalau ia bentuk angin, roh itu meninggal dunia, ada orang meninggal dunia. Kawan kita meninggal dunia, tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita, sanak famili kita, istri kita meninggal dunia, ya pengen dia hidup lagi roh kita tuh. Gimana caranya? Apakah bisa kita bilang, kamu nih hidup lagi lah, kan roh kamu pergi nih. Roh itu kan sama dengan angin tuh. Ambil aja kipas angin, kemudian semprotkan ke badannya. Hidup dia lagi. Tidak hidup. Berarti roh itu bukan angin. Roh itu apa? Tak tahu kita. Orang bertanya pula kepada Nabi SAW dalam Al-Quran. Yas'alunaka anir ruh.
Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan, roh itu urusan Tuhan tuh. Tak ada orang yang paham. Artinya apa? Allah sebenarnya sudah memberikan kepada kita. Allah tak terlihat. Roh tak terlihat. Ada makhluk Allah pun tak terlihat, namanya virus corona. Kan begitu? Nah, jadi semuanya sesuatu yang tak terlihat itu bukan katakan, jangan katakan tak ada. Ada dia terasa dalam diri kita. Apa buktinya roh itu ada? Hidup kita nih, bisa kita bicara, bisa kita makan, bisa kita minum. Itu buktinya roh itu ada. Coba kalau roh itu tak ada, badan aja ada, roh itu pergi. Bisa dia bicara? Enggak, terbujur kaku. Jadi mayat dia, jadi bangkai dia. Artinya apa? Kita bisa berbuat seperti ini karena ada unsur yang membuat kita bisa bicara. Apa itu? Roh. Maka enggak berat kaji hari ini. Tapi ini untuk menenteramkan hati kita, iman kita. Sesungguhnya, siapa yang menciptakan kita? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Tuhan yang menciptakan kita. Habis itu, setelah diciptakannya, apakah kita dibiarkannya? Tidak. Setelah kita diciptakannya, fahuwa yahdin. Allah berikan kita petunjuk. Allah berikan kita petunjuk. Apa petunjuknya? Hai manusia, kamu ini aku yang ciptakan. Terjadi dua unsur, jasad dan roh. Maka engkau peliharalah roh engkau itu. Karena roh itu sifat bersih, fitrah namanya. Jasad itu tempat kotor. Jadi kau jangan ikut-ikutin jasad ya. Ikut-ikutilah roh. Roh itu akan berhubungan denganku, kata Tuhan. Kan dikasih tahu sama Tuhan dalam Al-Quran, mah. Kasih tahu. Roh itu nanti akan kembali kepada Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa. Jiwa yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan yang diridhai. Wadkhuli jannati. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Roh yang dipanggil. Makanya nafsu, roh, jiwa itu yang dipanggil. Pergilah kepada Tuhan, asalkan kita bisa membersihkan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Roh itu tempat bersih. Dia pernah bertemu sama Tuhan roh kita ini. Kapan dia ketemu? Sebelum roh itu ditiupkan ke dalam jasad, roh tadi itu ditanya sama Tuhan. Apa pertanyaannya? Alastu bi rabbikum. Hai roh, kamu tuh yakin gak aku ini Tuhan kamu? Apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Ya, engkau ini adalah Tuhan kami. Kami bersaksi kau adalah Tuhan kami. Qalu bala syahidna. Ya, apa? Itu roh yang bersaksi. Baru roh tadi ditiupkan ke dalam jasad janin. Baru dia hidup. Kalau seandainya roh tadi tidak mau, tidak bisa aku Tuhan. Kayaknya tiba di dunia nanti aku macam-macam aja. Aku nanti ini tidak jadilah aku. Akhirnya tak jadilah roh itu ditiupkan. Jadilah janin itu keguguran dia. Di roh tadi sudah diciptakan, kemudian berjanji sama Allah, baru dia ditiupkan ke dalam jasad. Itulah roh. Roh itu tempat yang suci. Karena dia pernah ketemu sama Allah, dia selalu ingat sama Allah. Cuman jasad kita ini adalah tempat kotor. Jasad tempat kotor. Mata tempat kotor. Dan cobalah Pak lihat. Dari ujung kaki sama ujung rambut kotor tak? Kotor. Kotor. Di rambut ketombe namanya. Kalau di mata belek namanya. Di hidung jigong. Jigong tak hidung. Di gigi tak gigi. Di perut lebih banyak. Isinya itu aja isinya semua itu. Jangan seluruh kulit kita ini berpeluh. Ada dakinya kalau kita tak bersihkan. Bau. Bau. 2 hari Pak tak mandi, tak mau istri Pak dekat sama Pak. Anak tak mau dekat. Pak bau. Kulit kita tempat kotor. Makanya saya dulu ketika kecil selalu dibilai sama orang tua saya. Ya, kalau nanti pas besar, jangan ikutin jasad ya nak. Jasad itu tempat kotor. Apa jasad? Apa? Selera rendah nak. Apa selera rendah teman? Orang yang mengikuti jasad. Orang yang mengikuti keinginan tubuh jasad ini. Keinginan matanya, keinginan hidungnya, keinginan mulutnya, keinginan badannya. Itu yang diikut-ikutin sama dia.
Nah, maka dan yang paling parah itu orang yang paling rendah itu adalah orang yang mengikuti perut dan di bawah perut. Itu aja keinginannya. Perut, Bapak tahu tuh, perut tuh makan aja kerjanya. Istilahnya berhubungan dengan dunianya itu perut namanya itu. Di bawah perut apa? Nah, saya tak bisa sampaikan, malu kita nyampaikan. Yang dua itu diikutin. Itu namanya orang hina tuh. Terus bagaimana? Ikutlah selera tinggi. Apa selera tinggi itu? Selera tinggi itu adalah orang yang mengikuti keinginan roh. Karena roh tadi dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi apa yang pertama tadi ayat tadi itu, alladzi khalaqani wa huwa yahdin. Dialah Tuhan yang telah menciptakan kita, habis itu kita diberi petunjuk. Petunjuknya kita bukan disuruh untuk membesar-besarkan badan, tapi kita harus disuruh untuk membersihkan roh kita biar kembali kepada Allah dalam keadaan suci fitrah. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Tuhan yang telah memberikan kita makan dan dia pula yang memberikan kita minum. Jadi makan minum tuh setelah kita diciptakan bukan Allah meninggalkan kita. Dia ciptakan diberi aja cari jalan sama kau makan sendiri. Tidak. Allah memberikan kita, menjamin kita makan minum. Allah jamin tuh. Allah jamin tuh. Makan minum Allah jamin. Dulu pernah nama seorang ulama besar namanya Ibrahim al-Adham. Ibrahim al-Adham itu ketika di Irak, ulama besar di Irak, Ibrahim al-Adham itu melihat orang masuk ke dalam sumur berteriak-teriak orang itu. Tak tolong, tolong kata orang itu kan. Tolong, tolong. Oh, ternyata orang minta tolong adalah di dalam sumur. Pas ketika lihat minta tolong orang dalam sumur itu, diturunkannya tali, kemudian orang yang di bawah mengikat badannya dengan tali, diangkatlah sama ulama besar Ibrahim Adham tuh. Terangkat ke atas, alhamdulillah selamat dia. Terus biasa setelah itu kan ditanya-tanya, kenapa kamu tadi jatuh ke dalam sumur? Apa sebab? Apa kata dia? Aku ini kepengen ngambil air sumur, cuman timbaku pendekan. Habis itu aku merunduk-runduk, jatuh aku ke dalam sumur. Oh, jatuh. Minumlah dulu, kata Ibrahim bin Adham. Pas ketika dia minum segelas air, alhamdulillah, itu ditanya lagi, di mana kamu taruh kaki kamu tadi? Aku ini kan juga ngambil kamu dari bawah, pakai pakai tali. Tidak ada aku jatuh. Tapi kenapa aku jatuh? Di mana kamu taruh kaki kamu tadi? Dia bilang, kaki kanan saya taruh di sini, kaki kiri saya taruh di sini. Ini tuh kata dia. Oh, jatuhlah aku ke bawah katanya. Oh, jatuhlah ke bawah. Di mana kaki kamu tadi? Di sini. Dipraktekkannya lagi kakinya di mana diletakkannya, yang kanan, yang kiri diletakkannya. Ternyata licin, memang licin bibir sumur tuh. Jatuh lagi dia ke bawah. Meninggal dia kali kedua tadi. Tidak bisa dia angkat lagi ke atas. Apa kata Ibrahim bin Adham? Inilah konsep rezeki. Apa konsep rezeki? Kenapa dia jatuh pertama tadi aja tidak meninggal dunia? Kenapa kok harus naik ke atas dulu, kemudian baru dia meninggal dunia? Apa sebab? Karena rezekinya masih ada satu gelas air. Diselesaikannya dulu satu gelas air itu, baru dia meninggal dunia. Maka itulah kata hadis Nabi Ibrahim bin Adham mengatakan, lan tamutal abdu hatta tastawfa rizqah. Tak akan mati seorang hamba sampai rezekinya dia ambil semuanya. Jadi Pak, dalam kondisi begini, memang kita sulit. Yang PNS yang bergaji, alhamdulillah, gajinya tetap. Yang pegawai tetap, alhamdulillah. Memang yang agak susah sekarang yang ketar-ketir adalah pegawai honorer. Pegawai honorer. Dan modal saya ini pegawai honorer nih, susah memang. Kalau yang berjualan, pokoknya yang gajinya tak memakan bulan lah pokoknya. Dia gajinya itu kalau dia keluar dapat dia, kalau tak keluar tak dapat dia. Itu yang gak susah. Tapi perlu kita yakinkan kalau kita baca itu. Wahwa yut'imuni wa yasqin. Makan minum aku yang tanggung. Jika untuk makan, untuk minum insya Allah ada.
Tapi untuk kelebihan memang dalam kondisi begini agak susah. Jadi makan minum insya Allah tanggung. Misalnya nanti ada orang kaya kasih satu kilo beras, 2 butir telur. Ada untuk makan, ada insya Allah. Untuk makan, jangan terlalu pusing. Kenapa? Karena ayat tadi mengatakan wa huwa yut'imuni wa yaskin. Akulah yang berikanmu makan dan minum. Kalau sudah tak ada makan, tak ada minum, ayah meninggal lagi. Kenapa? Karena rezeki itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu ayat yang kedua. Agak lama sedikit. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nanti kalau aku sakit nanti, dialah yang menyembuhkan. Jadi dalam hidup kita itu setelah kita diciptakan, habis itu ngapa kita? Setelah kita diciptakan, habis itu kita dikasih makan, kasih minum sama Allah. Setelah dikasih makan, kasih minum sama Allah, nanti diberikan Allah sakit. Ada nanti cobaan dalam hidup tuh, ada susah-susah hidup tuh. Bukan senang aja hidup tuh, ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin, ada susah hati, ada lapang hati. Begitu hidup tuh. Ya bergelombang aja hidup tuh. Kita kira dulu ketika kita kecil-kecil, nah kita senang kata kita kecil kan, tapi susah juga kita kecil. Kita kira bahwasanya jadi orang besar tuh enak, merintah orang kecil aja. Ternyata pas ketika besar ada lagi yang dipikirkan. Udah tuh habis kita punya anak, kata kita enak punya anak. Ternyata punya anak ada lagi yang dipikirkan. Habis itu punya cucu, ada yang dipikirkan. Masalah itu tak akan berhenti sampai kita mati. Mana akan berhenti sampai kita mati. Ada aja masalah itu. Makanya kalau orang ingin hidup, ya diuji sama Allah. Tapi kalau tak mau diuji, berarti minta mati berarti. Begitu aja. Jadi memang hidup itu wa iza maritu fahuwa yashfin. Tapi ingat, sakit kita, susah kita, tak sesusah nabi-nabi dahulu. Nabi-nabi dahulu yang sakit lama siapa? Nabi Ayub. Berapa lamanya Nabi Ayub sakit? 38 tahun dalam riwayat itu kita baca. 38 tahun itu waktu yang bukan waktu yang singkat. Waktu yang panjang itu 38 tahun. 38 tahun Nabi Ayub sakit. 38 tahun. Ketika itu datang istrinya. Hai istriku. Hai suamiku. Hai istriku katanya. Ketika itu istrinya pulang dari luar. Buka jilbab, nampak sama Nabi Ayub. Kan kemana rambutmu hai istriku? Pergi kemana rambutmu? Apa kata Nabi Ayub? Apa kata istrinya? Rambutku itu aku ini kan, aku apa? Aku jual. Jual gimana? Tidak ada lagi yang bisa dijual. Dah habis. Kau sakit terlalu lama. Sementara aku yang mencari makan, untuk mencari obatmu. Tidak ada yang bisa dijual lagi kecuali rambut nih. Aku jual rambutnya. Sampai begitu susahnya hidup. Begitu susahnya hidup. Habis itu, apa kata Nabi Ayub? Dah berapa lama aku sakit? Engkau tuh sakit sekitar 38 tahun. Usia aku berapa sekarang? Kata Nabi Ayub. Usia engkau 78. Berarti masih beruntung aku. Masih beruntung gimana? Beruntunglah aku. Sakit 38, sehat 40. 40 tambah 38, 78 usia Nabi. Nabi Ayub. Berarti lebih beruntung aku. Sehat aku lebih lama daripada sakit. Lebih 2 tahun. Apa kata istrinya? Hai Nabi Ayub, kau ini kan Nabi. Kau ini kan Rasul. Kau berdoa kepada Allah agar penyakit ini kau sembuh. Pasti disembuhkan. Jadi penyakit Nabi Ayub itu susah juga. Ya penyakit dari setan. Ada juga yang mengatakan corona ini dari setan. Setan yang membuat, kemudian diizinkan Allah untuk terjadi, untuk menguji hambanya yang beriman. Rahmat bagi hamba yang beriman kalau dia sabar. Kemudian azab bagi orang yang tak beriman kalau dia meninggal dunia dia tidak taubat. Begitu. Jadi memang dari setan penyakit ini. Nabi Ayub juga begitu, dapat penyakit. 38 tahun Nabi Ayub sakit. Habis itu kata istrinya, mintalah sembuh kepada Allah. Aku tak tahan lagi nih, tolonglah. Sampai ku jual rambutku. Tak ada yang bisa dimakan, tak ada yang bisa dijual lagi. Malu aku sama Allah, kata Nabi Ayub. Sehatku lebih lama daripada sakit. 38 sakit, 40 sehat. Lebih sehat, lebih lama 2 tahun. Tunggulah sekitar 2 tahun lagi baru aku minta sehat sama Allah. Apa kata istri? Tolonglah cepatlah minta sembuh kepada Allah. Tak tahan aku lagi.
Antum masuk siapa di istri Nabi Ayub tuh 38 tahun. Kalau tidak aku tinggalkan engkau nih, kata ini istrinya. Apa kata Nabi Ayub? Jika kau tinggalkan aku pukul kau. Memangnya ditinggalkan sama istrinya karena tak tahan lagi. Tapi Nabi Ayub pukul dia pakai apa? Pakai siwak. Ada siwak pukul. Itu aja. Tadinya kuat aja mukul. Nanti nazar dan pukul. Pukul istri itu pakai siwak aja. Untuk mengejutkan aja. Bukan pakai apa ini? Tinju tak boleh. Nah, habis itu baru Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Tapi doa Nabi itu bukan doa minta sembuh, Pak. Dan Nabi itu adalah doa baca dalam Al-Quran. Rabbi masaniyad darra. Tuhan, aku sakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Itu aja kata Nabi, doanya itu. Di doa Bidayub bukan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan doa kepada kita sakit apa? Allahumma anta syafi. La shifa'a illa shifa'uk. Shifa'an la yugadir saqamak. Ya Allah, kau yang maha menyembuhkan. Sembuhkan ya Allah. Sembuhkan kesembuhan yang tak pernah meninggalkan bekas. Itu doa dari Nabi Muhammad. Bagus doa itu, bagus. Tapi Nabi Ayub tak minta doa sembuh. Coba lihat. Itu hanya sekedar ngasih tahu sama Allah. Rabbi anna masaniyad darra. Tuhan, aku sedang sakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kan doa ngasih tahu aja kepada Allah. Tapi karena Allah sayang kepada Nabi Ayub, dah lama Nabi Ayub sakit, akhirnya Nabi Ayub sembuh. Semua yang Allah ambil darinya Allah kembalikan. Apa yang Allah ambil? Anaknya diambil, meninggal anaknya, ada lagi anaknya ini, lahir lagi anaknya. Istri yang meninggalkan, istrinya kembali lagi. Ontanya, bahan ternaknya ada lagi. Semuanya kembalikan, semua kembali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar. Itu sudah dikatakan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dalam virus corona ini apakah Allah marah sama kita? Allah tidak pernah marah kepada hambanya. Terus kenapa kok Allah kasih kita virus corona, sibuk kita di rumah aja, pusing kepala kita, ada yang gemuk badannya karena makan tiap hari, tapi ada aja yang kurus. Apa sebab? Berpikir ya, apa yang mau dimakan? Kalau dalam WA itu kita lihat keluarga PNS yang bergaji bulanan, gemuk-gemuk dia, main-main dia sama anaknya. Tapi yang bergaji harian, dilihatnya panci kosong, sakit kepalanya. Itu pula beda. Tapi apakah Allah tak sayang sama kita? Allah sayang sama kita. Ya. Sedikit lagi habis, nanti kalau putus masuk lagi ya. Siap. Putus masuk lagi. Insyaallah. Kasih Pak Indra. Pas di ayat terakhir. Ya. Lanjut, Ustaz. Apa itu di ayat terakhirnya? Ayat 81-nya. Apa? Walladzi yumituni summa yuhyin. Hai manusia, ayat pertama tadi apa? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan aku. Besok kita dikasih petunjuk kemana kita arah hidup. Al-Quran, Sunnah ada. Itu bagi kita, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, habis itu apa yang kedua? Wa huwa yut'imuni wa yaskin. Dialah yang telah memberikan kita makan, dia pula yang telah memberikan kita minum. Alhamdulillah. Allah yang tanggung. Kemudian yang ketiga, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nanti kalau sakit, Allah yang akan sembuhkan. Ada tiga. Yang keempat terakhir ayat ini. Walladzi yumituni summa yuhyin. Dialah Tuhan yang nanti mematikanmu dan dia pula yang menghidupkan kau kembali. Jadi yang bisa mematikan kita siapa? Allah. Apakah virus corona ini bisa membuat kita mati? Enggak. Jangan Bapak kira virus corona ini membuat kita mati. Tidak. Yang membuat kita mati itu apa? Allah. Tapi mungkin jalannya ada di virus corona, ada tidak di virus corona. Kemarin wakil jaksa agung meninggal dia. Di mana dia meninggal kena virus corona, Pak Ustadz? Bukan. Dia tabrakan sendiri, kecelakaan tunggal di kilometer 13 Jagorawi. Meninggal juga pas di virus corona ini juga. Ya kan? Kemarin Glenn Fredly meninggal pula dia. Kenapa dia meninggal? Ternyata penyakit meningitis. Penyakit meningitis kejang-kejang begitu. Kena virus? Enggak. Jadi banyak orang meninggal itu bukan karena penyakit. Bukan karena sesuatu sebab.
bukan karena apa-apa, tapi yang membuat mereka udah ajalnya. Jadi iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakmun. Tapi kita ini memang dalam kondisi begini, memang wabah ini kita harus hindarkan. Firra minal jazmi kafirral asadi. Hendaklah engkau lari dari penyakit menular seperti kau lari dari singa. Itu. Jadi harus menjauh kita memang. Tapi dengan keyakinan kita apakah penyakit kalau Pak kena nanti apakah Pak meninggal? Enggak. Tapi yang penting kita persiapkan aja taubat kepada Allah. Tadi malam terdengar dentuman keras. Terbangun saya, Pak. Jam 2 malam. Terbangun saya. Wah, wah, wah. Bergerak pintu rumah tuh. Kira apa? Ternyata dilihat HP. Oh, Gunung Krakatau, anak Krakatau meletus. Tapi pas dikonfirmasi ternyata bukan itu dentuman. Sampai sekarang mesti misterius dentuman itu. Bingung aja kita nih. Kenapa dunia? Yang penting kita harus banyak-banyak tobat kepada Allah. Kenapa? Wallazi yumituni summa yuhyi. Nanti kita meninggal juga. Meninggal. Kita hidup di atas dunia ini enggak kekal, sebentar aja. Malah di akhirat itu kita lama. Kalau orang meninggal dunia, dalam hadis Nabi, dia di alam barzakh. Berapa lamanya di alam barzakh? Kata Nabi SAW, 7.000 tahun. Di alam barzakh, 7.000 tahun dalam barzakh. Di dunia ini aja baru 2020 baru. Ini 7.000. Masih kurang 5.000 lagi. Itu di alam barzakh. Nanti dalam hadis Nabi itu disebutkan kalau kita dibangkitkan di padang mahsyar, baca buku At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah karangan Imam Al-Qurtubi itu disebutkan dalam hadis di dalam itu. Ada hadisnya. Apa hadisnya? Hadisnya adalah bahwa kita nanti di padang mahsyar 50.000 tahun. 50.000 tahun. Lelah capek kita tak berbaju, mondar-mandir segala macam, matahari dekat. Tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Capek kita. Susah kita. Maka di sanalah Nabi Muhammad SAW berikan kita syafaat dengan syafaatnya. Pertama syafaatnya adalah diberikan kita minuman dari telaga Hud. Minuman ketika kita minum takkan pernah haus selama-lamanya. Butuh kita di padang mahsyar. Jadi artinya apa? Dunia ini keadaan sebentar aja. Jadi artinya apa? Jangan sombong-sombong betul lah, meninggal juga nanti. Kalau ada orang yang punya pangkat jabatan dengan virus corona, ini tidak ada pangkat jabatan, di rumah aja semuanya. Orang yang berkuasa di daya negara kuat segala macam, tak ada yang berdaya. Di rumah aja semuanya. Artinya apa? Nanti ke dia meninggal. Makanya apa? Sesama kita sebagai manusia seharusnya sudah saling memaafkan. Saling memaafkan kita. Jangan sampai tersangkut-sangkut pula nanti di akhirat. Terutama saya, ada apa-apa yang mendengar atau jemaah-jemaah dimanapun berada nanti kan dimasukkan ke dalam YouTube nih. Sama-sama kita minta maaf. Apa sebab? Tak tahu kita apakah ini tanda-tanda akhir zaman, apakah tanda-tanda kiamat. Karena tanda-tanda kiamat itu adalah orang tak bisa berbuat apa-apa. Salah satu di antaranya mungkin kena virus nih, tak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti hari kiamat itu adalah hari buat kita dilaknat Tuhan. Tidak. Hari kiamat itu adalah hari keinginan Allah. Orang yang beriman tetap dikasih Allah Subhanahu wa taala rahmat dan kasih sayang. Tuh. Jadi sama kita pun kita jangan sombong-sombong betul. Biasa-biasa aja. Jangan sombong-sombong. Meninggal juga nanti. Jangan sombong-sombong. Sebab apa, Pak? Dosa kepada Allah mungkin gampang kita tobat. Sholat tobat kita selesai. Yang penting tobat nasuha. Tapi dosa kepada orang, Pak, harus kita minta maaf kepada orang. 10 dosa besar, 10 dosa besar, hanya satu kepada Allah. 9-nya kepada manusia semuanya. Apa yang satu tuh? 1 syirik kepada Allah. Yang 9-nya apa? Berzina dengan orang juga. Minum khamar dengan orang juga, lari dari medan perang, menipu, kemudian memakan riba, kemudian bersumpah palsu, menuduh orang berzina. Semuanya 9 itu dengan orang aja sih semuanya. Artinya apa? Dengan orang itu kita harus baik-baik. Kenapa? Karena dengan orang itu dosa lebih banyak daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meninggal diapakan Allah? Wa huwa yuhyin. Setelah wallazi yumituni summa yuhyin. Dialah Tuhan yang telah membuat engkau meninggal
dia pula nanti akan membangkitkan. Dibangkitkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan ini. Semuanya akan ditanya. Apa yang kita lakukan, kemana roh kita, kemana jasad kita. Saya baru baca buku akidah akidah karangan Syekh Sabiq. Oh, betul-betul lah. Kenapa kok orang apa itu? Orang non muslim itu dia kekal dalam api neraka? Apa sebab? Rohnya, badannya, seluruh yang ada ini bukan diperuntukkannya kepada Allah. Beruntung kita orang beriman. Apa itu? Semua yang ada pada diri kita, kita untukkan kepada Allah. Maka mereka kekal dalam api neraka. Tapi kalau kita tidak kekal dalam api neraka, kita nanti akan diberikan syafaat oleh Nabi kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sombong-sombong, betul di atas dunia ini biasa-biasa aja. Terakhir saya mau cerita satu. Terakhir, apa ceritanya? Ini Pak, terakhir ceritanya. Hasan Al-Basri dulu pernah menyuruh muridnya, "Hai murid, coba kalian carilah orang yang paling hina di atas dunia inilah," katanya. "Baiklah guru," katanya. Pasti carinya, pas kita dicarinya semua. Ada satu orang murid tak mendapat apa-apa. Ditanya sama gurunya, "Hai murid, kenapa kamu tak lakukan pekerjaan yang sudah aku suruh?" Apa kata murid? "Aku sudah lakukan Pak Imam, cuman Pak Imam tuh apa ya? Hari pertama aku udah dapat orang yang hina daripada aku. Apa yang kau dapat? Aku udah tangkap orang gila, Pak Imam. Kemudian dalam pikiranku, orang gila inilah orang yang hina nih. Orang gila nih hina nih, aku tangkap dia orang gila nih. Tapi di perjalanan aku pikir, orang gila ini kan nanti kalau dia meninggal, dia masuk surga. Sama seperti anak kecil meninggal. Anak kecil meninggal masuk surga, kenapa? Karena untuk memberikan orang tuanya nikmat. Sayang orang tuanya ketika kecil belum sempat anak itu berbakti, dimasukkan ke dalam surga. Walaupun surganya mungkin rendah, tapi yang penting untuk membahagiakan hati orang tuanya. Begitu juga orang gila. Orang gila itu kan orang tuanya kepengen anaknya waras, tapi gila ya. Nah, makanya dia nanti masuk surga walaupun surganya paling rendah. Aku Pak Imam belum tentu lagi apakah aku masuk surga atau masuk neraka nih Pak Imam. Tuh. Kemudian apa? Kemudian hari kedua aku udah dapat juga Pak Imam orang yang hina. Apa yang didapat engkau? Aku dapat anjing Pak Imam. Anjing itu kan makhluk Allah yang hina, tidak bisa berbuat apa-apa, haram, tidak bisa dimakan segala macam. Aku dapat anjing itu Pak Imam. Anjingnya anjing kurap dah tua lagi Pak Imam. Aku tangkap kemasukkan ke dalam karung, aku ingin bawa kepada engkau Pak Imam. Tapi di tengah perjalanan aku pikir anjing itu nanti mati, dia dia jadi tanah. Sementara aku kalau mati dihisap sama Allah. Apakah aku dibakar sama api neraka atau gimana? Tidak jelas nasibku ini. Makanya aku lepaskan anjing lagi. Terus apa yang kau rasakan? Yang aku rasakan adalah ternyata aku tak lebih baik daripada anjing. Tak lebih baik daripada orang gila. Terus apa yang kau rasakan? Akulah orang yang paling hina rasanya. Apa sebab? Tak jelas nasibku kemana pergi nanti. Nah, itu kata apa? Kata murid Hasan Al-Basri. Apa kata Hasan Al-Basri? Murid, kau sudah dapat ilmu tawaduk namanya itu. Apa ilmu tawaduk itu, Guru? Ilmu tawaduk itu adalah kau keluar rumah sementara kau tak merasakan bahwa kau lebih baik daripada orang. Itu namanya ilmu tawaduk. Ilmu tawaduk itu keluar rumah tapi kau tak merasakan kau lebih baik daripada orang. Memang ada orang berbuat dosa, kita kasih tegur, kita amar ma'ruf nahi mungkar, tapi jangan rasakan, oh saya lebih baik pada orang. Bisa jadi malam dia tobat kepada Allah, tobatnya diterima, meninggal dia pagi hari, masuk surga dia. Sementara kita yang merasa bahwa kita baik, lupa kita dari tobat kita, walaupun dosa kecil, tapi tetap kita disiap sama Allah. Masuk neraka pula kita sebentar. Tak tahu nasib itu. Makanya kita itu tidak usahlah sombong-sombong, biasa aja lah. Sesama manusia biasa aja. Apalagi kepada Allah biasa aja. Ini terus corona ini kan melululantakkan sombongnya orang nih. Sombong saya bisa, saya hebat. Datang terus corona kecil tak terlihat, heboh semuanya. Ini makanya allazi yumituni summa yuhyin. Nanti kau akan mati juga. Habis itu nanti kau dibangkitkan bukannya sekedar mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah proses hidup manusia, perjalanan hidup manusia. Apa yang pertama tadi? Diciptakan, dikasih petunjuk dalam penciptaan. Makan, minum ditanggung sama Allah. Dalam masalah kehidupan itu nanti ada susah-susahnya, sakit-sakitnya, ada susah-susahnya. Kemudian nanti itu dimatikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu nanti dibangkitkan Allah lagi. Itulah proses hidup manusia. Kalau kita tahu proses hidup kita, sudahlah. Kita akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula
wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya kecuali kekuatan dan daya upayamu saja ya Allah. Hamba ini lemah, hamba ini tak bisa berbuat apa-apa. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah Pak Indra kita akan berikan tanya jawab bagi bapak-bapak yang mau bertanya, bagi bapak-bapak yang belum capek atau belum lelah. Kalau udah lelah angkat tangan, kita berhenti aja lagi kita tidur sama-sama. Lah Pak Indra, Ya, silakan. alhamdulillah jazakallah khair Ustaz. Penyampaian materinya mengenai perjalanan hidup seorang muslim, proses hidup mulai dari ya kita dihidupkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ditiupkan ruh sampai kemudian mati nanti kemudian di padang mahsyar eh ya apa namanya semua itu udah diatur sama Allah. Mudah-mudahan dari yang sampaikan tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dari bapak-bapak atau ada yang ingin didiskusikan, silakan kepada bapak. Sambil nunggu yang lain nih tadi lumayan banyak. Ini pas putus belum masuk lagi nih yang lainnya. Silakan Pak, mau tanyakan. Pak Fauzan boleh, Pak Abdul Malik, Pak Taufik, Pak RP, Pak Anang, silahkan. Pak Fauzan nih gelap banget ini. Ya. Kasih center Pak Fauzan biar terang. Ini Pak RT nih Pak Fauzan, Pak RT Pak Roni. Oh Pak Fauzan itu Pak RT, Masya Allah Pak RT. Allah Pak RT. Ya standby terus dia startnya. Laptop Masya Allah. Hehehe. kalau pakai HP nggak kelihatan semua. Cuma ini sayang nih teman-teman yang ikutan ngaji nih pada nggak kelihatan mukanya kan biar kena juga Pak Ustadz nih. Oh. Iya, Pak belum mengerti cara pencet kamera kali itu Pak. Ini ada dari Fleda Gotol, Pak Fauzan, ada yang dari teman saya nih dari Pak Taufik mana ya? Grand Serpong ya? Grand Serpong ya? Wih, kirain Bukit Nusa Indah aja ini ternyata jauh-jauh ya. Ini Pak Malik ini bagian Vilatas ini Pak Malik bagian Vilatas. Ini Pak RP ini teman saya di rumahnya di Pondok Petung. Kan ini online. Mau dari Amerika juga bisa nih. Bisa ya, mantap ya. Ya betul. Tadi Mas Lulu segala macam kemana? Hilang lagi. Mas Lulu mana Mas Lulu tadi keluar lagi? Iya. Atau Ustaz, habis kota kali. Iya, Ustaz saya mau nanya Ustaz. Ini kan silakan kaitannya sama ini juga apa perjalanan hidup seorang muslim ya sama apa fenomena belakangan ini wabah corona kemudian semalam ada suara dentuman keras tadi kan antum sempat bingung juga apa ini tanda-tanda kiamat tanda akhir zaman gitu. Cuman kalau kita baca kan kalau nggak salah hadisnya itu kan akhir zaman atau kiamat itu kan tidak akan terjadi sebelum munculnya khilafah sebelum umat Islam dimenangkan atau tempat yang lain sebelum Yahudi itu benar-benar dimusnahkan ya sampai orang Yahudi itu apa berlindung di balik batu dan pohon apa yang namanya lupa saya itu orkot ya itu ada hadisnya tuh ya apa ini udah mulai ada tanda-tandanya Ustaz untuk apa munculnya apa dajjal atau akhir zaman semacam itu kira-kira gimana Ustaz? Ya. Tanda-tanda akhir zaman itu dibagi dua. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil itu sudah berlangsung dari dulu sampai sekarang. Sudah banyak kita lihat. Pertama itu pertanda kiamat kecil yang sudah terjadi. Sudah terjadi tanda kiamat kecil itu. Apa itu? Pertama dengan diutusnya Nabi Muhammad. Itu sudah tanda kiamat tuh. Kalau Nabi Muhammad sudah diutus berarti udah besar kiamat ada tuh setelah itu. Kemudian apa tuh adanya khalifah. Khalifah sudah ada 4 orang khalifah. Kemudian apalagi yang sudah terjadi pembunuhan para sahabat, artinya perkelahian antara sahabat sudah ada.
Itu banyak kejadian-kejadian dahulu, kemudian ada nabi palsu. Udah ada banyak. Nah, itu tanda-tanda. Terus tanda-tanda kiamat kecil yang sedang berlangsung. Jadi tanda kiamat kecil itu dua. Ada tanda kiamat itu besar, ada dua tanda kiamat itu. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil itu dibagi dua lagi. Ada yang sudah ada, sudah berlalu. Ada yang sekarang masih berlangsung. Makin lama dia makin parah. Apa itu? Ya seperti perzinaan, kebodohan, diangkatnya pemimpin-pemimpin bodoh, umat terzalimi, kemudian hidup susah, meriba merajalela di mana-mana. Ada udah banyak, pokoknya ada 56 tanda-tanda kiamat kecil. Udah ada semua tuh, udah ada semua tuh tanda-tanda kiamat kecil. Nah, terus di antara tanda-tanda kiamat besar, ini baru mau kita masuk tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil juga ada. Tanda kiamat kecil itu banyaknya gempa, gunung meletus, gitu ya. Banyak gempa, gunung meletus. Waktu berlalu terlalu cepat. Itu yang sedang berlangsung sekarang. Dan dikatakan dalam buku Ahmad Mubayyad, Dr. Muhammad Ahmad Mubayyad, Ensiklopedia Akhir Zaman atau Mausu'ah fi Akhir Zaman, itu sebutkan bahwa tanda kiamat kecil dengan kiamat besar itu bukan berarti selesai dulu tanda kiamat kecil, kemudian tahu-tahu datang kiamat besar. Tidak begitu. Dia bisa tumbang tindih. Tanda kiamat kecil ada, langsung ada tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar ada di sana tanda kiamat kecil. Dan tanda kiamat besar itu 10. Yang pertama adalah dukhan. Dukhan itu artinya apa? Kabut asap. Panceklik selama 3 tahun. Habis seluruh manusia. Hampir seluruh manusia habis. Sedikit. Tahun pertama habis sepertiga. Tahun kedua habis sepertiganya lagi. Tahun ketiga habis sepertiga. Hingga sedikit sisa orang ketika itu. Ini bisa jadi dengan corona ini juga termasuk dukhan ini. Dukhan itu apa? Asap, kabut asap, orang tak bisa berbuat apa-apa. Sama dengan keadaan ini kan, keadaan kita sekarang virus corona ini kan juga begitu. Cuman kalau saya baca hadis Nabi, kan kita hanya bisa melihat ya, orang yang berilmu dia akan paham. Cuman kita bisa ngambil hikmahnya. Hadis Nabi itu apa? Apa kata Nabi SAW? Umatku itu ada kata doa Nabi itu mah, doa 3 Nabi mah. Nabi berdoa 3 doa ketika dalam perjalanan, 2 dikabulkan Allah, 1 tak dikabulkan. Apa doa Nabi yang pertama? Ya Allah, jangan kau hancurkan umatku dengan musuh-musuhnya, dengan lawan-lawannya. Amin. Kata malaikat Jibril. Dikabulkan. Angkat tak akan dihabiskan umatmu dengan musuh-musuhnya. Tak akan pernah habis. Terus, ya Allah, jangan habiskan umatku dengan penyakit. Apa kata Allah? Amin. Dikabulkan. Insya Allah tak habis umatmu dengan penyakit. Walaupun banyak yang meninggal, tapi tak habis. Tak habis. Kemudian yang ketiga, ya Allah, jangan kau habiskan umatku dengan perkelahian sesama mereka. Itu tak tuh Muhammad. Itu tidak Muhammad. Sesama mereka yang akan banyak habis nanti apa? Habis umatmu ini. Sesama mereka nanti akan berkelahi. Jadi kalau kita baca hadis itu bahwasanya virus ini apakah banyak membuat orang meninggal? Mungkin banyak, tapi tak akan habis umat ini. Terus kalau kita baca hadis tadi lagi itu tentang tanda-tanda kiamat itu kita padu-padankan hadis-hadisnya. Terus bagaimana jadinya? Jadinya adalah bisa jadi dukhan. Dukhan itu ya seperti ini juga. Dukhan itu sebenarnya kabut. Dalam bahasanya kabut. Tapi bisa dipahami bahwa dukhan itu membuat orang tak bisa berbuat apa-apa. Habis makanan, meninggal. Itu satu. Kemudian kata Muhammad Umayyad itu 10 tanda kiamat besar itu kita tak tahu mana yang dahulu, mana yang kemudian. Bisa jadi yang dahulunya itu katanya, bisa jadi yang dahulunya itu pembenaman bumi di timur atau di barat. Dengan dentuman itu bisa jadi itu adalah pembenaman bumi. Dibenamkan bumi, dimasukkan ke dalam tanah. Boom. Jadi lautan atau jadi apa? Bisa jadi itu duluan. Allahu a'lam bishawab. Jadi tanda kiamat kecil sama tanda kiamat besar ini dia bukan sesuatu yang selesai dulu tanda kiamat kecil kemudian baru masuk tanda kiamat besar, tidak. Dia adalah berbarengan kadang-kadang. Kadang-kadang tanda kiamat besar ada, tanda kiamat kecil ada juga ada. Atau tanda kiamat kecil ada, tanda kiamat besar juga ada. Bisa jadi seperti itu. Tapi terus hikmahnya apa? Hikmahnya sebenarnya gini aja. Hikmahnya adalah siap-siap aja kita, taubat aja kita kepada Allah. Banyak-banyak taubat. Tapi tobat-tobat seperti itu kita ikut
pendapat Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ketika dia punya satu butir biji kurma, ditanamnya di tanah. Terus orang bertanya, hai Ibnu Abbas, kau udah tua, ngapain kau tanam juga kurma itu lagi? Mati kau nanti takkan bisa kau makan kurma itu. Kurma itu kan 6 tahun, 7 tahun dia bisa berbuah. 4 tahun paling cepat. Kau sebentar lagi meninggal nih. Apa kata Ibnu Abbas? Besok hari kiamat selagi ada biji kurma ini ku tanam juga lagi. Besok hari kiamat. Artinya apa? Kita berbuat aja. Berbuat sekuat kita. Kan itu amalan kita tuh. Berbuat kita. Kalau Allah jemput kita, bukan berarti Allah benci sama kita, enggak. Kita tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Makanya dalam kondisi untuk tanda kiamat itu, kita disahkan sama Nabi apa? Sarankan pergilah kau ke Mekah, kata Nabi. Karena di sana nanti ada Imam Mahdi, jadilah tentaranya. Kalau kau tak sanggup pergi ke Mekah, pergilah engkau ke gunung-gunung. Memang kau akan terisolir nanti. Kau akan dianggap orang ini. Dan engkau akan bertemu sama Dajjal. Kuatkan iman, kata Nabi SAW. Dua itulah pendapat kita. Jadi, terus gimana? Kita dalam kondisi begini siap-siap. Karena dunia ini sudah tua. Kita ingat-ingat terus dunia ini sudah tua. Kalau ya kiamat nanti datang, ya kita siap-siap aja. Kita beriman tuh, kita tak takut mati, semua kita akan meninggal dunia. Cuman yang kita takutkan adalah kalau mati dalam keadaan tak beriman. Jadi jawabannya mutar-mutar Pak Indra, ngantuk Pak Indra jadinya ya. Gitu jawabnya mutar-mutar begitu. Tapi begitulah Pak Indra, karena kepastian tentang itu tak ada. Nabi Muhammad pun ditanya tentang hari kiamat, Nabi Muhammad tak bisa jawab. Yas'alunaka nisa'ah. Kulir apa tuh ini sa'a min apa? Ya mereka ayyana mursaha, itu adalah Allah yang tahu. Itu aja. Tak ada orang yang tahu tentang hari kiamat. Cuman tanda-tandanya kita beriman, cari tanda-tandanya, siap-siap. Itu aja kita lakukan. Silakan Pak Indra, ada lagi? Ya Ustaz, kalau saya jawabannya ya apa mudah-mudahan ini apa namanya bisa menjawab juga yang teman-teman yang lain, mungkin ada yang punya pemikiran seperti saya juga gitu. Ya mungkin memang udah banyak ini nih bertobat, berzikir gitu ya, yang berbuat baik, memperbaiki silaturahim dengan keluarga, saudara, tetangga gitu. Ya sebisa mungkin ya apa namanya manfaatkan waktu luang untuk mengisi waktu dengan hal yang baik, yang positif. Mungkin dari Bapak yang lain nih Pak, ada yang tanyakan Pak? Pak Fauzan? Pak RT, nanya Pak RT? Belum ada Pak Ustadz. Ya, kecil suaranya. Hah? Belum ada. Oh, belum ada. Iya. Masih merenungkan. Oh, lagi direnungkan ya. Iya. Atau Pak Taufik, Pak Rasi, Pak Anang, mau tanya? Pak Abdul Malik tuh. Pak Malik ini lagi Pak Abdul Malik di pantai, Pak Abdul Malik nih, Masya Allah. Serasa di pantai ini. Hebat ini. Ya. Itu pohonnya juga bisa itu ada anginnya. Yang goyang lagi yang ini. Iya. Masya Allah hebat. Udah malam ya, tapi di sana masih siang tuh. Masih siang. Kayaknya di ini nih, di luar negeri nih, Pak Abdul Malik nih. Masa pulang kampung, Pak Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Yang pakai background itu nggak bisa-bisa. Iya, tergantung laptopnya. Kalau laptopnya jadul nggak bisa. Pak Wahyu, mana Pak Wahyu nih, Kang? Pak Fauzan? Nggak tahu. Pak itu kok Pak Basuki nggak masuk lagi dia? Nggak tahu, Zat. Kayaknya nih, kuotanya ini habis kayaknya. Mainnya wifi. Iya. Ada Pak Basuki kayaknya nggak ada di rumah deh, Pak. Tadi saya lihat kosong rumahnya.
Oh, datang. oh, ya. Ada yang lain yang mau tanya? Nasi, Pak RP. Pak Anang, Pak Taufik, gelap-gelap semua. Kayaknya tidur deh. Ya, Ustaz, tadi ketiduran, Mas. Oh, tapi Iya, ketiduran. silakan. Saking kusuk. Iya, Masya Allah, Mau Pak nanya, Taufik. Ustaz. Iya, Tadi disampaikan azab itu rahmat bagi orang beriman. Sorry, apa tadi? Musibah musibah itu rahmat bagi orang beriman. dan azab bagi orang-orang kafir. Iya. Begitu ya, Ustaz ya? Iya, betul. Nah, kalau orang beriman itu tidak sabar dengan musibah yang Allah berikan itu seperti apa, Ustaz? Baik, Pak. Dia marah kepada Allah tuh. Allah, kenapa kok saya nih yang dikasih sakit nih? Kenapa kok saya nih yang dikasih miskin nih? Kenapa saya dikasih susah nih? Nah, dia marah kepada Allah, dia nggak sabar. Padahal, Pak, sakit, susah, itu kan mendatangkan sebuah sifat yang tak didapatkan orang lain. Apa sifatnya? Mendidik sifat sabar. Orang kalau tak pernah dia sakit, tak pernah dia susah, maka sifat sabar itu pasti tak akan ada pada dirinya. Maka sifat sabar itu akan ada jika dia ditempa dengan ujian. Baru dia bisa sabar tuh. Dia beruntung orang yang dapat ujian tuh. Dia akan timbul sifat sabar. Timbul sifat sabar. Jadi kalau dia mengatakan saya sabar, tapi tidak pernah diuji kesabarannya itu. Apakah dia bisa disebut sabar? Oh, belum. Belum bisa dikatakan sabar. Orang kalau dikatakan sabar itu teruji seperti menguji emas. Bagaimana cara menguji emas? Bakar masuk sampai meleleh. Kalau dia emas, tetap dia tinggal emas. Loyang akan terbang jadi abu. Tapi kalau emas tetap emas. Jadi cara menguji emas itu dibakar sampai meleleh. Begitu caranya. Kalau Agim dulu saya pernah disebutkan Agim di rumah. Jika dia dalam keadaan jatuh itu mah. Apa? Kamu itu seperti kata gurunya, hai Agim, kamu ini kan seperti kelapa. Kelapa itu dipanjat sama buruk. Pas sampai dipanjat sama buruk, diputar-putar, dijatuh hanya ke bawah. Pang! Kadang jatuh di bawah itu dalam keadaan pecah, kadang lagi selamat karena ada sabutnya. Habis itu dibongkar kulitnya. Pak. Apa selesai penderitaan? Enggak. Apa selesai penderitaan? Dibelah, dah dibelah. Habis selesai, enggak, diparut, krrrr. Habis selesai, enggak, selesai penderitaan. Terus bagaimana? Diremas agar keluar santannya. Dah keluar santan. Selesai masalah? Tidak. Gimana lagi? Dimasukkan dalam kuali, dimasak, dibakar dengan api, menggolegak, pup. Barulah dia disebut, enaknya gula ini pakai santan. Jadi kapan dia itu akan bisa teruji? Ya digitukan, dijatuhkan dari bawah, habis itu dibuka kulitnya, kemudian dibelah, diparut, dikena, baru dikatakan, ya betul, engkau enak. Begitulah sifat orang beriman, itu tuh rahmat. Jadi kalau seandainya kita dalam keadaan begini, bagi orang beriman, dia tidak akan marah sama Allah. Allah tuh sayang sama kita ini. Ya apa? Allah tuh berikan kita seperti ini tujuannya apa? Agar kita dekat sama Allah. Sebab kalau seandainya kita keluar aja terus, keluar keluyuran kemari, lupa kita sama Allah yang menciptakan kita tuh. Tapi dalam kondisi begini, jangankan kita orang beriman, orang non muslim aja dicarinya Tuhan tuh. Mana Tuhan Allah tuh ya? Dicarinya kan? Ada berita walaupun banyak berita hoaxnya. Saya tidak tahu lah hoax atau tidak hoax itu. Bohong atau tidak bohong, tapi dicari orang pusing sekarang. Orang pusing sekarang tuh, orang-orang tuh pusing. Kalau kita tak terlalu pusing kita ini, kita masih tenang kita. Jadi jangan ya, kalau misalnya Pak ya, kalau membandingkan orang kaya non muslim dengan orang Islam muslim, mana yang tenang pikirannya? Tenang pikiran orang Islam kaya muslim. Orang miskin muslim dengan orang miskin non muslim, mana yang tenang pikiran? Tenang juga pikiran orang miskin muslim lagi ketimbang orang miskin non muslim. Jadi artinya apa?
orang muslim ini pikirannya tenang. Apa sebab? Dia tahu semua apa yang terjadi pada dirinya, semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir dari Allah itu bisa dirubah. Pakai apa? Pakai doa. La yaruddul qada illa bidu'a. Qada ketetapan Tuhan tak akan bisa berubah kecuali dengan doa. Orang beriman, doa itu dia punya. Kalau orang non-muslim, orang tak beriman, kemana dia berdoa? Tidak tahu. Kalau kita kan tahu, kita arahkan doa. Pada siapa? Pada Allah. Berdoa gitu. Ya Allah, angkatlah penyakit ini. Kami tahu ini dari Engkau, angkatlah penyakit ini, ya Allah. Nah, tahu kita cara berdoa. Tenang juga pikiran kita. Jadi sebenarnya itu yang dikatakan rahmat itu apa, Pak? Katakan rahmat itu adalah kita dengan penyakit ini, kita nanti akan lahir sebuah sifat namanya sifat sabar. Akan lahir namanya sifat qanaah dengan yang sedikit. Coba Pak rasakan. Dulu dapat kita duit 100.000, 200.000 biasa aja, Pak. Dalam kondisi normal biasa aja, 100.000. Oh, sekarang dapat duit 100.000, Pak. Sujud syukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bagi orang yang kadang-kadang tak ini ya, kadang-kadang orang itu kadang-kadang hilang juga akalnya, kadang-kadang hilang akalnya, minta-minta pula dia. Kita mudah-mudahan tak cukup minta-minta gitu kan. Tapi dalam kondisi begini dikasih orang duit 50.000, Pak. Oh, besar, rasa 5 juta rasanya, 10 juta rasanya. Nah, orang susah mencari uang sekarang. Nah, begitulah kondisi ini, Pak. Tapi ya, ridho bil qalil. Ridho dengan yang sedikit. Rahmat kan? Selama ini kita dapat yang banyak-banyak biasa aja. Nah, sekarang dapat sedikit, luar biasa. Dulu kita nyemil banyak di rumah. Dulu cemilan ada di rumah. Sekarang mana ada cemilan lagi? Udah hilang cemilan tuh. Mana? Gimana cara membelinya? Pertama takut keluar. Yang kedua, banyak-banyak pengeluaran nanti kalau lama corona nih. Macam mana kita mau makan besok? Tapi pikir juga, akhirnya apa? Dicukupkan aja makan nasi itu. Kan apa kata WA tuh? Kita itu hanya cukup 1 piring nasi, 1 butir telur, tambah kecap sedikit. Dah cukup makan gitu. Cukup untuk badan kita. Itu aja. Lagi sekarang beli aja beras 20 kilo, bertahan hidup selama sebulan. Masalah sambal nanti pakai minyak garam aja nanti kayak gitu aja untuk bertahan hidup. Itu Pak jawabannya kemana-mana perginya Pak. Pak siapa tadi? Pak Taufik. Kemana perginya Pak Taufik? Pak Ustadz Taufik. Pak Taufik. Ustadz deh. Ustadz Taufik. Ustadz Pak Taufik nih, mana pecinya nampak? Jenggotnya Ustadz deh. Oh jenggotnya, Masya Allah. Iya jenggotnya luar biasa nih. Enggak. Silakan. Gimana Pak Taufik? Pak Taufik. Saya nggak mau ngomong ya. Udah capek? Mana? Bulan tinggal 3 menit lagi, Ustaz. Ya mungkin 3 menit lagi. Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Sampai sini mungkin ada penutup Ustaz atau apa? Kita tutup dengan doa. Tutup doa Ustaz ya. Ya, Fadil Ustaz ditutup dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadir saqama. Allahumma dafa'anna al-bala awal waba awal fahsya awal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah
wa min buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, peliharalah kami dan keluarga kami dari segala penyakit dan mara bahaya ya Allah. Tolaklah daripada kami bala ya Allah. Jadikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sederhanakanlah dunia kami ya Allah. Sederhanakanlah dunia kami ya Allah. Buatlah kami ridho dengan yang sedikit ya Allah. Buatlah kami ridho dengan yang sedikit ya Allah. Dan berikanlah kepada kami surga yang kau janjikan ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban sekarang ya Allah. Dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami di bulan Ramadan sholat tarawih berjamaah lagi ya Allah. Izinkan kami di bulan Ramadan kami bertadarus ya Allah. Izinkanlah kami di bulan Ramadan bisa melakukan amalan-amalan untuk menambah amalan-amalan kami agar kami bisa masuk dalam surga dan mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah